知而后快。从今如此是好，是为了让你有个更商道盟赐予了你这一无缘阁的秘密。我不管你用什么方式。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Pillars Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-83. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 82. Kemarin para master dari Tanah Suci masihlah merebutkan Xingnan. Awalnya para master Tanah Suci Sujuku tidaklah menginginkan Xingnan, hingga Feng Zuha datang sambil memberitahu karena dia itu memiliki martial spirit tingkat 8 yang begitu misterius. Feng Zuha bahkan rela memberikan semua sumber daya Tanah Suci Sujaku hanya demi Xingnan saja. Namun para master lain sudah lebih dulu mengatakan hal tersebut kepada Jiang Bilan. Duanmu menganggap dirinya sudah berada di atas angin. Sampai Jiang Bilan juga memberikan tawaran untuk memberikan apa yang telah dijanjikan oleh Tanah Sujaku kepada Xingnan. Duanmu tidak tinggal diam dan akan memberikan Papilion Duan kepadanya, yang mana 70% pendapatan Tanah Suci Xinglong berasal dari sana. Akan tetapi Jiang Bilan yakin betul kalau teknik pesonanya akan membawa Xingnan pergi bersamanya. Sayang sekali Jiang Bilan terlalu meremehkan Xingnan, karena sejak awal ia tidaklah terpengaruh oleh kekuatannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah tempat yang mana terdengar teriakan seorang gadis, yang tentu tidak bukan dia adalah Jiang Bilan. Saat ini dirinya telah disiksa oleh seseorang yang dia panggil sebagai pemimpin. Jiang Bilan memohon ampunan dari pemimpinnya. Sayangnya pemimpinnya itu tidak akan melakukan hal tersebut, karena Jiang Bilan sudah sangat mengecewakannya. Jadi dirinya akan terus memberikan cambukan-cambukan manja kepadanya. Ini pun membuat tubuh indah Jiang Bilan terluka. Pemimpin ini ternyata juga adalah gurunya, yang mana dulu dia mengakui bakat hebat yang Jiang Bilan miliki. Jadi karena itulah dia pun memungutnya dari jalan yang begitu dingin. Hingga saat ini dia sudah berhasil menjadi gadis suci aliansi bisnis. Sebagai guru dia telah merawat Jiang Bilan dengan begitu baik dan memastikan masa depannya yang cerah. Namun dia mengingatkan kalau aliansi bisnis memberikan semua ini kepadanya agar Jiang Bilan tidak mengecewakan mereka. Gurunya tidaklah mempedulikan metode apa yang Jiang Bilan miliki. Bahkan jika harus menggunakan tubuhnya sendiri, Jiang Bilan itu harus mendapatkan rahasia Papilion Huyuan. 现在更是，碧蓝是为了让你有个更商道盟赐予了你这一无缘阁的秘密。我不管你用什么方式。 Semua itu ternyata adalah ingatan dari Jiang Bilan yang sedang Xingnan amati. Sesaat kemudian dia pun melepaskan teknik tersebut dan membuat Jiang Bilan hampir pingsan. Sedangkan Miao Miao senang dan keputusan yang dia buat. Xingnan tahu kalau spirit yang Jiang Bilan miliki dapat memanipulasi pikiran orang lain. Ini memang sangat cocok dengan aliansi bisnis yang dipenuhi oleh orang-orang jahat dan tidak tahu malu. Miao Miao akhirnya tahu apa yang telah Jiang Bilan lakukan kepada Xingnan. Jadi dia tidak akan membiarkannya menyentuh Xingnan lagi. Jiang Bilan berusaha membela diri, namun orang-orang di sana sudah tahu mengenai trik licik yang dia gunakan. Tapi Jiang Bilan tidaklah menyerah. Dia menjelaskan kalau alasan dia melakukan hal itu karena rasa cintanya kepada Xingnan. Jadi mau tidak mau dia menggunakan teknik penggoda. Jiang Bilan pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada semua orang. Aktingnya sangatlah luar biasa. Bahkan Jiang Bilan akan selalu menunggu Xingnan di Tanah Suci Sujaku. Kesal dan perkataannya, Miao Miao pun hendak memukulnya. Namun Xingnan menahannya karena dia tahu tujuan Jiang Bilan hanyalah rahasia dari Papilion Huyuan. Tapi seharusnya dia ingat juga kalau yang dia hadapi bukanlah pria sembarangan. Bagi Xingnan, tindakan yang telah Jiang Bilan lakukan sangatlah menyedihkan. 对不起，请各位奉主
主恕罪，也会继续追求你。你真的 Di tengah keributan itu, seseorang pun tertawa, yang mana beliau adalah kaisar dari Tanah Suci Sujaku, dan dia ini saatlah menginginkan Sinan. Kedatangannya membuat para master senang, karena Sinan pasti akan bergabung dengan Tanah Suci Sujaku. Duanmu meminta Tuan Suci ini untuk berhenti karena bagaimanapun Sinan telah membuat pilihan. Jika dia bertindak seperti itu, maka sama saja dengan melanggar perjanjian antara dua tempat suci. Duanmu dan para master lainnya tidaklah tinggal diam dan mencoba untuk menyelamatkan Sinan. Namun sesaat kemudian sesuatu mulai terjadi, yang mana muncullah semacam ledakan kekuatan yang menghancurkan kekuatan dari Tuan Suci Sujaku. Dari Tuan Suci Tanah Sujaku. Ini pun mementalkan semua orang di sana, sedangkan Sinan masihlah terbang. Sebuah suara pun terdengar dan meminta penjelasan kepada Tuan Suci Sujaku mengenai alasan dia mengganggu perikutan ini. Sepertinya dia adalah sosok yang sangat hebat, yang tentu tidak bukan adalah Tuan Suci dari Tanah Singlong. Tuan Suci Sujaku tidaklah menduga ia akan keluar dari pengasingannya hanya demi seorang murid saja. Tentu dia muncul karena jika tidak, Sinan pasti akan dibawa pergi olehnya. Kedatangannya membuat Duanmu senang, dan kini kedua sosok besar telah datang kemari. Semua itu hanya demi Sinan saja. Tuan Suci Sujaku tidaklah mau dibilang melanggar peraturan, karena bagaimanapun kini mereka berdua sudah ada di sini. Maka lebih baik mereka kembali mendengar pilihan dari Sinan. Kemanakah dia itu akan pergi? Tuan Suci Sujaku memberikan penawaran. Selama dia mau bergabung dengan mereka, maka semua yang Sinan inginkan akan Tanah Suci Sujaku kabulkan. Yang memberikan penawaran tidak hanya dia saja, namun Tuan Suci Singlong juga sama. Ia tidaklah bisa menjanjikan apapun karena semua yang diinginkan oleh Sinan harus dia raih sendiri. Duanmu pun menjadi panik karena itu sama saja dengan tidak memberikan tawaran. Namun Tuan Suci ini akan menjawab beberapa pertanyaan untuk Sinan mengenai petir yang 2 tahun lalu telah menyambarnya. Tawaran yang dia berikan membuat Sinan terkejut, dan dia pun sama sekali tidaklah mengubah keputusannya. Ia akan tetap bergabung dengan Tanah Suci Singlong. Perkataannya tentu saja membuat Tuan Suci Singlong menjadi begitu senang, dan mulai sekarang Sinan dapat memasuki gerbang Singlongnya. Sedangkan Tuan Suci Sujaku menjadi begitu kesal, bahkan dia sempat memberikan tekanan kepada Sinan. Ia bingung mengapa Sinan memilih hal itu, padahal tawaran yang mereka berikan sangatlah menggiurkan. Sinan berterima kasih atas kepeduliannya, namun ia sudah tidak bisa mengubah keputusannya lagi. Tuan Suci Sujaku paham, dan kini dia akan menganggap Sinan sebagai duri yang akan selalu mengganggu pihak mereka. Dia berharap Sinan tidak akan menyesali keputusannya pada hari ini. Sinan paham, dan inilah yang dirinya tunggu-tunggu. Sinan paham, dan inilah yang dirinya tunggu-tunggu, karena perjalanannya akan semakin menantang. Tekanan yang diberikan oleh Tuan Suci Sujaku sangatlah kuat. Bahkan ketika itu sudah dihilangkan, Sinan tidak bisa menahan diri dan harus jatuh pingsan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.